Pokoknya hari ini aku harus tampil sempurna. Reuni ini momen langka, kesempatan buat nunjukin siapa yang paling berhasil. Gak bisa dong aku itu kelihatan kayak istri orang susah. Enggak bisa. Aku harus kelihatan kayak istri ekspatriat, istri dari orang kaya raya sukses, dan penuh dengan kemewahan. Bukan istri dari tukang cur biasa yang kerjanya kayak buruh harian. Assalamualaikum. Sel, aku pulang. Alhamdulillah Sel, hari ini aku ada kerjaan pagi tadi. Aku bantuin ngecor di Karangwuni. Ya nggak banyak sih, tapi lumayan bisa buat bayar utang sama beli beras. Waduh, suaranya udah kedengeran. Orangnya juga udah jujur bilang belak-belakan. Bau keringat, bau semen, pasti itu ikut masuk juga. Aduh, rasanya rumah ini tuh kayak tempat proyek deh. Sel, Mas dapat kabar bagus nih. Mas dapat proyek di tempat Pak Darto. Bayarnya lebih tinggi loh dari biasanya. Lumayan bisa bantu nutupin kontrakan bulan ini. Ih mas lihat tuh kaki mas, kotor banget. Tangan hitam semua, baju penuh noda. Berapa kali sih aku bilang jangan langsung nyelonong ke dalam rumah kalau masih kayak gitu. Ya maaf Sel. Tadi Mas semangat banget mau cerita kabar ini ke kamu. Mas kira kamu itu bakal seneng dengar kabar baik ini. Senang, aku malah capek setiap mas pulang. Rumah jadi kotor, debunya kemana-mana. Sofa bisa kotor, karpet bisa rusak. Bahkan makeup aku bisa rusak cuma lihat beginian. Kamu tuh mikir gak sih selalu bawa pulang sisa-sisa proyek ke dalam rumah? Mau Sel, Mas lupa tadi mau bersih-bersih dulu. Ya udah kalau gitu, Mas mau bersih-bersih dulu ya. Mas janji nggak akan masuk lagi sebelum bersih-bersih. Aku gak bisa terus-terusan jadi istri kuli. Aku juga punya harga diri. Kalau teman-teman SMA tahu aku masih tinggal di kontrakan kayak gini, udah punya suami tapi kerjaannya tukang bangunan. Aduh, bisa mati kutu aku nanti. Ya Allah, aku itu kerja dari subuh panas-panasan nyari rezeki halal, tapi istri sendiri bahkan nggak bisa hargai itu. Aku ini salahnya di mana toh? Cuma karena pekerjaan Mas ini nggak pakai dasi ya. Tapi gak apa-apa, masih ada waktu buat aku nyusun cerita. Besok pas reuni aku bakal bilang suamiku kerja di luar negeri. Siapa juga yang bakalan tahu kebenarannya. Guys, jangan lupa ya reuni 20 tahun kita di Hotel Santika hari Sabtu ini jam 4 sore. Untuk dress code acaranya terserah kalian aja ya, yang penting cantik, imut, dan juga sopan. Terima kasih. Ya Allah, hotel. Beneran hotel. Kenapa harus di tempat semewah itu sih? Aku kira cuma di kafe atau di tempat-tempat biasa lah. Tapi kalau di hotel, pasti teman-teman pada pamer pasangannya. Mobil, karir, gaya hidup. Lah aku, suamiku masih nyapu halaman pakai baju penuh semen. Masa aku bilang dia tukang bangunan? Gak bisa. Aku harus jaga image, aku harus cari cara. Gak mungkin dong aku ngebiarin kelemahanku terekspos ke dunia luar. Aku bisa dipermalukan nanti sama mereka. Halo Rina, akhirnya ya. Aku seneng banget loh bisa gabung lagi di grup ini. Gak sabar pengen ketemu kalian. Iya, aku juga excited banget pengen ketemu kalian semua. Soalnya kan udah lama banget kita gak ketemu. Nanti kalian semua datang bawa suaminya masing-masing ya. Kamu juga Sela, bawa Mas Dartonya dong, suami kamu itu, biar suami kita saling kenal satu sama lain. Sebenarnya iya sih, tapi itu, aduh, Mas Darto lagi keluar negeri sekarang, Rin. Iya, Mas Dartonya lagi keluar negeri. Luar negeri? Hah? Seriusan kamu Sela? Kerja apa dia sekarang? Iya, dia lagi pegang proyek arsitektur di Dubai. Katanya kontraknya itu 1 tahun. Jadi ya mungkin aku bakalan datang sendiri aja nanti. Wow, gila Sel, keren banget sih. Dari dulu kamu emang pintar milih pasangan. Suami kamu sukses banget ya. Dulu kamu sempat ngajar TK, sekarang jadi istri arsitek luar negeri. Ya begitulah hidup Rin. Kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah. Hidup itu bener-bener gak terduga ya Rin. Nanti aku ceritain deh semuanya waktu reuni. Oke, aku tungguin ya Rin. Aku udah gak sabar banget nih pengen denger cerita dari kamu. Bye, aku tunggu ya kamu di hotel.
Aduh. Aku ini ngomong apa sih barusan? Aduh, gawat. Aku udah terlanjur ngomong lagi. Kalau aku jujur apa adanya, bisa malu seumur hidup. Tapi kalau diterusin, semoga aja nggak ada yang kepo deh. 5 menit kemudian. Oke, aku udah ketemu caranya. Aku harus buat akun baru, akun palsu yang akan menipu dan meyakinkan semua kalau Mas Darto beneran kerja di luar negeri. Namanya Darto Ardiansah. Lokasi Dubai. Pekerjaan lead arsitek di All Noor Project. Pas, ini baru gaya internasional. Kalau tampilan dan gayanya kayak gini, dijamin deh Sela sama teman-temanku yang lain pasti nggak bakalan ada yang nanya. Apalagi sampai curiga. Meeting hari ini bareng tim internasional. Panas banget ya Dubai, tapi walau begitu harus tetap semangat demi masa depan keluarga yang lebih cerah. #arsitekturlife, #Middle East. Kalau ada yang stalking, tinggal kasih aja akun ini. Siapa bilang suamiku tukang cur? Sekarang dia arsitek ternama Qatar. Ya, walaupun cuma versi internet sih, haha. Mas sudah bikinin mie pakai telur nih. Mau nggak? Tadi dikasih bonus telur dari warung Busari. Ayo sini makan. Gak usah mas, aku udah kenyang. Aku juga bosan makan makanan itu dari kemarin. Loh, kamu nggak boleh gitu dong, sayang. Meskipun kamu itu bosan makan makanan kayak begini, tapi kamu itu kan belum makan apa-apa dari pagi. Ayo sini makan, mumpung minyak ini masih panas. Mas, kamu ini budak atau gimana sih? Kamu ngerti nggak aku tadi bilang apa? Tuli ya telinga kamu. Aku bilang enggak ya enggak usah. Susah banget sih ngertiin mood orang. Udahlah, aku mau pergi. Aku nggak mau bajuku nanti bau busuk makanan kamu. Astagfirullahaladzim, Sel, kejam banget sih kamu itu bilang kayak begitu sama Mas. Mas ini niatnya baik loh, cuma ngajak kamu itu makan bersama. Kenapa sih kamu itu sampai setega itu sama Mas? Hampir aja moodku rusak gara-gara suami gak jelas itu. Oke, sabar Sela, sabar. Sekarang waktunya kamu kembali fokus untuk persiapin acara reuninya. Semua udah rapih, nama, foto, caption, komentar. Masalah medsos udah selesai. Sekarang tinggal masalah yang lainnya. Oke, mobil udah dapet, tas tinggal order, supir juga udah aku sewa biar lebih dramatis sedikit. Biar teman-teman makin percaya kalau aku itu istri orang kaya sukses. Sisanya tinggal berdoa aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Halo, selamat pagi. Saya mau booking mobil Alphard putih untuk sore nanti. Bisa? Jemputnya jam 2 siang aja. Tolong jemput di rumah saya di Jalan Kenangan nomor 9 RT 5 ya. Baik, sewa mobil Alphard putih dan dijemput di Jalan Kenangan nomor 9 RT 5 ya. Mau sewa dengan sopir pribadi sekalian, Kak? Iya boleh, sama sopirnya aja sekalian. Tolong pastiin bersih ya mobilnya. Kondisi luar dan dalamnya harus kinclong. Gak boleh sampai ada debu dan kotoran yang masih nempel di dalam mobilnya. Ini buat acara resmi soalnya. Baik, Kak. Kalau begitu kami kirimkan invoice dan rekening nomor pengirimannya ya, Kak. Pesanan baru bisa dijalankan setelah Kakak menyelesaikan seluruh proses pembayaran. Baik, kamu kirim aja semua tagihannya sekarang juga. Saya akan segera transfer dan menyelesaikan pembayaran. Terima kasih ya mas, saya tunggu. Aku gak boleh ngeliatin setitik pun kekuranganku. Semua harus perfect, harus totalitas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mereka harus percaya kalau aku itu istri dari arsitek Dubai. Waktu terus berjalan dan menit demi menit terus mengulir dengan keadaan yang sedikit cemas. Sela menunggu mobil pesanannya sambil mondar-mandir, berharap cemas. Kenapa Sel mondar-mandir dari tadi? Kayak orang lagi gugup aja. Kamu lagi nungguin sesuatu ya? Mau ada acara penting emangnya? Kelihatan kayak orang sibuk banget sih. Iya, aku mau ada acara reuni SMA. Acaranya di hotel, undangannya resmi. Banyak yang datang dengan bawa suami mereka semua. Wah, seru dong. Kenapa kamu itu nggak bilang sih dari tadi? Kalau gitu Mas siapin kemeja dulu ya, biar Mas itu bisa ikut nemenin kamu. Gak enak juga kalau teman-temanku sama suaminya, sedangkan kamu sendirian. Gak usah mas gak perlu ikut. Siapa juga yang mau ngajak mas buat ikut? Yang ada ntar malah malu-maluin lagi. Loh kenapa? Mas cuma mau nemenin kamu, jaga kamu. Aduh, mas itu gak ngerti ya.
Mas tuh nggak cocok buat datang ke hotel. Nggak punya jas, nggak punya sepatu pentopel. Masa mau datang pakai kaos lusuh gitu? Mau aku diketawain satu angkatan, hah? Mas cuma pengen nemenin kamu, Sel. Mas tahu Mas itu bukan siapa-siapa, tapi Mas suami kamu loh. Iya, dan karena kamu bukan siapa-siapa, makanya kamu itu sadar diri. Introspeksi diri, Mas. Ngaca makanya, ngaca. Tolong ya, Mas, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Ngerti? Aku nggak mau teman-teman SMA aku lihat siapa suami aku sebenarnya. Dengan Mbak Sela ya, yang menyewa mobil Alphard dan sopir pribadi. Iya, Mas, bener. Dengan saya sendiri. Ya udah kalau gitu. Ayo, Mas, kita berangkat sekarang. Inilah saatnya. Saat untuk aku bisa mempertahankan diri. Hari ini bukan hari untuk malu. Hari ini aku bukan istri tukang bangunan. Hari ini aku akan jadi siapapun yang aku mau. Sela kemudian pergi dengan penuh percaya diri meninggalkan Darto yang masih berdiri tertatap lesu. Sesampainya di acara reuni, Itu Sela ya? Gila, beneran ya? Tampilannya kayak ibu sosialita banget. Naik Alphard, gayanya berkelas. Kerja apa sih ya suaminya? Sela, astaga, sumpah ya, kamu makin cantik aja sih. Paling banget saya lihatnya. Rina sayang, ya ampun, kamu juga masih imut kayak dulu. Gila, nggak kerasa ya, kita udah 20 tahun lulus, tapi kamu nggak berubah sama sekali. Kamu sendiri, mana suami kamu? Aku penasaran banget sama Mas Darto. Oh, Mas Darto, lagi nggak bisa pulang, Rin. Dia tuh sekarang lagi ngerjain proyek besar banget di Qatar. Tender gedung pemerintah katanya, jadi ya aku datang sendiri deh. Hah? Serius? Suami kamu arsitek internasional, keluar negeri segala? Iya dong, dulu sih masih proyekan lokal, tapi sejak 3 tahun terakhir perusahaannya mulai dapat tender dari Timur Tengah. Kadang di Malaysia, kadang di Dubai, kadang ke Qatar, pokoknya tiap bulan beda negara. Astaga, aku nggak nyangka, dulu kita masih rebutan nasi goreng di kantin, sekarang kamu jadi istri orang besar. Aku juga nggak nyangka sih, tapi ya rezeki nggak kemana kan. Aku sih tinggal ngurus rumah dan ngatur jadwal, kayak spa, salon, sama konten. Kalau aku masih bantuin suami jualan bakso keliling. Capek sih, tapi ya alhamdulillah masih bisa makan. Yang penting kan halal ya. Walaupun nggak semua orang bisa bertahan hidup tanpa gengsi. Aku sih bersyukur nggak harus ngerasain peluh di pinggir jalan. Kalian tahu nggak, Mas Darto tuh sampai ditawarin jadi konsultan tetap di Riyadh. Tapi dia nolak, katanya kerjaannya terlalu padat dan dia pengen fokus ke proyek-proyek pribadi gitu. Aku bilang ya udah sih, yang penting tiap bulan transferan tetap lancar. Astaga Sel, gila ya suami kamu tuh luar biasa pisan. Itu mah impian hidup semua orang. Aku juga kaget, awalnya nggak nyangka sih, tapi Mas Darto itu tipenya pekerja keras. Dulu pas kami baru nikah, dia sempat nganggur lama, tapi sekarang gaji satu proyek bisa buat beli rumah 2 lantai di BSD. Sel, tapi kamu yakin bahagia itu cuma dari uang dan status? Banyak kok orang sederhana yang rumah tangganya lebih harmonis. Rin, hidup sekarang tuh bukan cuma soal tentang bahagia, tapi tentang gimana kita dinilai sama orang. Kalau kita tampil biasa-biasa aja, orang bakalan nginjek kepala kita. Aku nggak mau sih jadi istri pecundang. Rina kemudian membuka HP mencari akun Darto Ardiansah di Facebook dan menanyakan pada suaminya yang ternyata adalah mandor di tempat Darto bekerja. Mas kenal gak sama orang ini mas? Katanya orang ini tuh arsitek ternama di Qatar loh mas. Namanya udah melalang buana di berbagai proyek dalam dan luar negeri. Coba mas lihat wajahnya, kali aja mas kenal sama dia. Oh alah ya, mana tuh orangnya? Coba sini mas lihat. Loh ini kan Darto, seriusan kamu orang ini yang kamu maksud Rin? Dia ini mah bukan arsitek terkenal Rin, tapi kuli bangunan di proyek aku. Loh, kamu serius mas? Gak bohong?
Ya udah yuk kita samperin. Aku jadi penasaran deh sama teman-teman kamu itu. Bagaimana mungkin orang yang merupakan anak buah aku tiba-tiba dilakukan menjadi arsitek terkenal di Qatar. Pak Reno dan Rina berjalan pelan melewati kerumunan yang ada. Ketika pandangan sampai ke arah meja tempat Sheila duduk, langkahnya melambat. Ia menatap Sheila lekat-lekat. Dahinya berkerut seolah mengenali wajahnya. Nah, ini mas, teman aku yang aku bilang tadi. Suaminya itu arsitek Dubai, bukan kuli bangunan di dalam proyek kamu. Iya kan, Sel? Tanyain aja nih mas, langsung sama orangnya. Waduh, gawat nih. Ini kan suaminya Rina. Kalau nggak salah, kerjaan dia ini sebagai mandor di proyek-proyek besar. Gawat, apa jangan-jangan maksud kedatangannya ke sini itu mau nyari lebih dalam lagi tentang suamiku. Aduh, gimana dong? Aku nggak boleh ketahuan. Aku harus bisa ngehindarin pertanyaan-pertanyaannya. Bentar-bentar. Maaf mbak, kayaknya saya tuh ini ciren deh dengan wajah mbak. Saya tuh kayak pernah ketemu sama mbak ya, tapi di mana gitu? Apa saya salah lihat? Nggak mungkin. Masalahnya wajah mbak ini familiar sekali. Iya, mungkin cuma mirip aja, Pak. Atau mungkin Bapak emang salah lihat. Soalnya saya baru ketemu Bapak kali ini. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Masa sih? Tapi kok saya itu kayak merasa ciren loh mbak. Bentar-bentar, saya ingat dulu ya. Iya benar, kalau nggak salah mbak ini istrinya Mas Darto kan? Mas Darto yang dulu kerja proyek saya itu di Karangasem. Hah? Suaminya Sheila pernah kerja di proyek suami Rina di Karangasem. Serius, ini nggak salah dengar. Tapi kata si Sheila, suaminya itu kan arsitek ternama di Dubai. Aduh mbak nggak usah pura-pura lupa gitu deh sama saya. Soalnya saya itu kan sempat mampir ke rumah kontrakan kecil di Jalan Kenangan itu. Rumahnya bersih, sederhana dan istrinya kalau nggak salah cantik dan sopan. Wajahnya mirip banget sama mbak ini. Maksud Bapak Darto siapa ya? Nama Darto kan banyak Pak di dunia ini. Suami saya memang Darto, tapi dia kerja sebagai arsitek di Dubai, bukan sebagai buruh bangunan di proyek Bapak. Sel, beneran apa yang dikatakan suamiku itu? Kamu gak pernah cerita suamimu kerja di Karangasem loh. Cerita tadi kalau suami kamu itu kerja di luar negeri. Oh, itu bisa jadi cuma mirip aja, Rin. Maksudku kan banyak yang namanya Darto di Indonesia. Ya saya itu benar-benar jujur kok mbak, nggak bohong. Kalau mbak itu nggak percaya sebentar ya saya tunjukkan buktinya. Saya punya bukti foto dan juga video saat Mas Darto kerja di proyek saya kok. Nih lihat aja nih, mukanya sama banget kan dengan yang ada di medsos. Iya mirip banget ya, sama persis lagi orangnya. Kayaknya emang ini deh orangnya. Suami Rina nggak bohong. Sheila, kamu yakin gak ada yang mau kamu klarifikasi? Darto yang disebut sama suamiku itu barusan gak mungkin salah orang, Sel. Soalnya ya, suami aku itu orangnya ingetannya kuat. Wajah suami kamu juga terpampang di media sosial. Jadi gak mungkin kalau suamiku salah orang. Iya Sel, ayo jujur aja. Jangan cerita kamu tentang suami kamu yang lagi di Qatar itu palsu ya. Cuma hayalan fiktif dan akal-akalan kamu aja kan. Karena kamu malu punya suami kuli bangunan. Iya, cek aku mah kamu teh mending jujur aja Sela. Kamu teh udah ketahuan, jangan ditutupin lagi. Udah percuma, sok we jujur. Cepet jujur Sela, kamu teh harus jujur. Iya jujur, iya. Ayo jujur kamu. Iya jujur. Aku cuma gak mau dipandang rendah, Rin. Aku capek terus-terusan dipandang paling sederhana. Ya, tapi jangan jadi palsu juga dong, Sel. Kita semua juga berjuang kok. Kita semua malumin perjalanan suami masing-masing. Tapi kita gak pernah sekalipun malu sama pasangan kita sendiri. Kamu bener-bener keterlaluan, Sel. Kamu gak pernah menghargai jeripaya suami kamu. Kamu gak cuma ngerendahin harga diri kamu, tapi juga suami kamu itu sendiri. Kami di sini bener-bener kecewa punya teman penipu kayak kamu. Udahlah, pergi aja kamu dari sini, Sel. Pergi. Kami gak butuh wanita munafik kayak kamu. Kami gak butuh wanita pembohong yang ngerendahin harga diri suaminya sendiri. Dengan perasaan hina, Sheila kemudian diusir dari sana. Dan pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Alphard yang ditumpangi oleh Sheila pecah ban dan oleng.
Ada apa ini Pak? Kenapa mobilnya tiba-tiba oleng kayak gini? Mobilnya pecah ban ini Pak. Mobilnya hilang kendali. Pak, gimana ini Pak? Ah, tidak. Bus, mobil itu kemudian terjun ke dalam sungai. Sang sopir yang bisa berenang berhasil menyelamatkan diri sementara Sheila tewas tenggelam di sungai dan jasadnya tidak dapat ditemukan.